Pomade yang gue punya ini kira-kira usianya udah hampir 10 tahun. Kira-kira masih layak gak buat digunakan di rambut? Kita review. Alhamdulillah, selamat datang di channel saya nih. Dan kali ini gue bakalan kembali mereview produk perawatan rambut. Sudah lama banget gue nggak melakukan hal ini ya. Gue terakhir kali review tuh beberapa bulan lalu dan agak angin-anginan juga ngupload di YouTube-nya. Sorry banget. Di video kali ini gue bakalan review sebuah pomade yang ini tuh menjadi salah satu saksi sejarah gue dari awal gue masuk ke dunia perpomadean di tahun 2013 sampai 2023. Dan seperti yang gue liatin tadi, yang bakal gue review kali ini adalah Tokyo Night Lavender Pomade. Sebenarnya lavender pomade ini tuh udah ada dari tahun 70 atau 80-an. Lu kalau nanya ke ayah lu atau ke ibu lu brand ini, pasti mereka tahu. Tapi lebih familiar tuh disebutnya bukan pomade, tapi pomade atau lavender. Dan hampir selama 10 tahun gue punya lavender, ini masih belum habis isinya. Dan gue belum buka lagi sedari terakhir gue review pomade ini tuh sekitar 5 tahun lalu di channel ini juga. Jadi sekalian aja kita lihat apakah masih layak gak tampilannya untuk digunakan di rambut. Ya, kita buka. Agak keras. Isinya masih ada sekitar 1/3 atau 1/4-nya ini isinya. Dan gilanya nih wanginya masih sama loh, nggak berubah. Dan by the way, sekedar intermezzo aja, gue pun beli juga Tokyo Night Lavender Pomade yang lain. Ini sekitar awal tahun ini. Belum gue buka juga sampai sekarang. Nih kita lihat perbandingannya ya. Ini yang 10 tahun lalu dan ini yang terbarunya. Memang sih warnanya agak berbeda karena gue sempet eksperimen buat bikin pomade dengan ngeracik pomade lavender ini. Makanya warnanya tuh agak terang gitu karena ini gue tambahin beeswax. Dimulai dari packagingnya dulu ya. Ini dia. Belakangnya agak karat dikit, ya maklum ya usia juga. Oke, langsung aja kita review di rambut gue ini. Satu pencolekan terlebih dahulu. Colekannya cukup enak ya. Satu pencolekan dulu. Kita letakkan dulu di tangan. Tidak ada yang menggumpal karena didominasi sama petroleum jelly ya. Oke, kita aplikasikan langsung. Untuk pencolekan rada kurang, gue tambahin lagi satu pencolekan lagi ya. Untuk bagian dalamnya, karena kalau tadi masih permukaan-permukaan doang. Oke, sudah rata di rambut gue. Impresinya cukup enak. Pas diaplikasiin gak ada yang gumpal atau jengket gitu. Jadi cukup lancar untuk pengaplikasiannya. Sekarang kita langsung aja ke penyisirannya. Untuk produk ini gue menggunakan bagian sisir yang rapatnya. Oke, ini hasil penyisiran gue dengan menggunakan Tokyo Night Lavender Pomade. Untuk impresi penyisirannya menurut gue cukup enak. Gak ada yang jengket dan rambut gue nurut-nurut aja gitu ketika disisirin. Gak ada yang kayak maksa-maksa kayak gitu. Jadi cukup enak juga. Oke, kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Tokyo Night Lavender Pomade ini. Dimulai dari packagingnya dulu. Menurut gue ini packagingnya cukup unik. Ini signaturenya Tokyo Night Lavender Pomade. Karena gue gak pernah nemuin lagi bentukan can kayak gini untuk pomade sejenisnya. Mungkin sih ada kayak can yang kotak, tapi ini bentuknya oval. Jadi ini emang udah otentik lah gitu istilahnya. Kemudian dari wangi, ini cukup kuat ya. Menurut gue wanginya tuh antara banyak yang suka dan banyak yang gak suka. Banyak yang suka mungkin wanginya tuh karena dia tuh mature, dewasa. Tapi banyak yang gak suka mungkin karena wanginya ini agak kolot. Kalau gue sebutnya tuh kayak wangi PNS lah. Tapi PNS zaman dulu, kalau PNS sekarang mungkin wanginya beda. Untuk pencolekan cukup gampang. Emang sih karena bahannya didominasi oleh petroleum jelly, jadi dia tuh lebih kenyal gitu dibandingkan beeswax yang rada keras. Untuk pengaplikasiannya cukup mudah, nggak ada rambut yang jengket-jengket juga dan nggak ada flaking di rambut gue ya. Flaking itu yang putih-putih. Jadi cukup clean lah gitu. Dan untuk penyisirannya menurut gue ini hole-nya tuh di 2 atau 3-an lah dari 5. Kalau shine-nya ini 5 dari 5. Ini klimis maksimal banget. Kalau kekurangan mungkin karena bahannya petroleum jelly, jadi dia tuh oily banget di tangan. Bahkan setelah pengaplikasian juga ini oily di tangan gua. Jadi harus cuci tangan tentunya dan pakai sabun ya. Karena kalau pakai air dia bakalan mental. Karena kan minyak dan air tidak bisa bersatu. Sama seperti lu gitu. Sama
Selain itu overall gue cukup puas. Dan menurut gue untuk Tokyo Lavender Pomade ini cocoknya untuk kalian yang ada di dalam ruangan dan pengen kelihatan klimis sepanjang hari. Karena shine-nya tinggi banget, bikin rambut kelihatan segar sepanjang harinya. Dan ini juga cocok banget buat kalian yang hemat banget. Karena dia tuh kan oil based, jadi cara ngilanginnya tuh nggak bisa pakai air doang, tapi harus keramas. Nggak sekali, bahkan 2 atau 3 kali, baru dia tuh hilang total di rambut. Untuk jenis rambut yang cocok untuk menggunakan Tokyo Night Lavender Pomade ini adalah lurus atau agak ikal sedikit. Jangan yang keriting banget, karena kalau keriting banget kayaknya nggak bakalan bikin lurus si Tokyo Night Lavender Pomade ini. Kalau yang rambutnya lurus udah pasti sangat cocok banget. Oke, mungkin saja review dari gue mengenai Tokyo Night Lavender Pomade ini yang sudah menemani gue dari tahun 2013 bahkan sampai 2023. Ini bukan di lemari aja ya, gue waktu ngerantau di Jakarta pun tetap gue bawa karena ini tuh adalah sebuah jimat kayaknya. Thank you banget buat kalian sudah nonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua yang sedang mencari produk yang cocok untuk jenis rambut kalian. Senang banget gue bisa nge-review lagi karena udah lama banget gue gak nge-review di channel ini karena gue lebih fokusnya di TikTok dan di Instagram. Hehe. Kalau kalian mau request gue nge-review produk rambut apa lagi, silahkan komen aja di bawah. Oke? Follow Instagram dan TikTok gue di @andikawipra karena gue rajin konten di situ setiap harinya. Kalau di YouTube, gue harapkan lebih rajin lagi dibandingkan sebelumnya ya. Jangan lupa komen, share, dan juga subscribe di akhir. Dan see you di video selanjutnya. Ciao.